Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marketplace adalah sebuah website yang menghubungkan seorang penjual dengan pembeli melalui internet. Salah satu marketplace pertama di dunia yang mempopulerkan marketplace adalah eBay. Kita melihat bahwa marketplace sudah banyak berkembang dan sekarang marketplace untuk banyak hal, mulai dari barang bekas sampai makanan. Ciri-ciri yaitu: 1. Marketplace bisa mengupload produk Anda ke platform yang sudah ada. 2. Marketplace tidak perlu susah-susah memikirkan desain dan biaya pembuatan website. 3. Melalui marketplace, proses jual beli dapat berjalan dengan cepat dan mudah karena dibantu dengan mempromosikan produk dagangannya. 4. Bertransaksi uang secara online. 5. Marketplace dilakukan melalui internet atau lewat media online saja. Faktor-faktor e-commerce dan marketplace. Faktor pertama yaitu biaya. Untuk e-commerce sedikit mengeluarkan uang di awal, tapi ini merupakan investasi jangka panjang. Untuk marketplace gratis kecuali untuk menikmati fitur-fitur premium yang disediakan marketplace. Kedua, tingkat kesulitan pembuatan. Untuk e-commerce, pembuatan mudah dan cepat jika Anda sudah terbiasa mengoperasikan website. Untuk marketplace, Anda bisa mendaftar dan langsung menggunakannya untuk berjualan. Ketiga, jenis barang. Untuk e-commerce cocok untuk barang bermerek, artisan, butik, dan barang lain yang perlu brand awareness tinggi. Untuk marketplace, barang umum seperti perkakas dan aksesoris yang biasa dibeli dalam jumlah yang besar sekaligus. 4. Promosi. Untuk e-commerce, upaya promosi lebih fleksibel dan bisa Anda atur sendiri. Untuk marketplace, promosi dikendalikan oleh marketplace. Faktor persaingan. Untuk e-commerce, persaingan dengan sesama website untuk mendapatkan ranking pertama dari hasil pencarian. Untuk marketplace, persaingan dalam satu marketplace sangat ketat. Faktor penjualan. Untuk e-commerce sedikit sudah bisa untung. Untuk marketplace harus jualan banyak agar bisa memuaskan. Faktor kepercayaan. Untuk e-commerce, jika menerapkan strategi yang benar, kepercayaan konsumen bisa dibangun dengan cepat. Untuk marketplace, konsumen lebih percaya pada marketplace dibanding bisnis yang menjual produk. Faktor kesetiaan konsumen. Untuk e-commerce, konsumen cenderung lebih setia, apalagi kalau bisnis menerapkan strategi customer retention, yaitu member point dan sebagainya. Untuk marketplace, konsumen bisa dengan mudah lari ke toko sebelah apabila menawarkan harga lebih murah. E-commerce dirilis pada tahun 1995. Website ini membuat proses penjualan lebih mudah dan efisien. Orang mungkin sering menggunakan istilah e-commerce untuk
mendeskripsikan marketplace. Padahal e-commerce hanya menjual produk dari website itu sendiri. Jadi Anda tidak dapat menemukan lebih dari satu toko online seperti di marketplace. Sebuah brand atau seorang penjual memang membuat sebuah website khusus untuk menjual barang yang dia jual. Selain itu, semua transaksi yang dilakukan melalui website menggunakan shopping cart dan payment gateway. Jual beli online di Indonesia saat ini semakin menggeliat, ditandai dengan semakin banyaknya kemudian toko online atau e-commerce baru. Ciri-ciri 1. E-commerce tentunya akan membutuhkan lebih banyak biaya dan pengetahuan teknis dibanding marketplace atau online shop melalui sosial media. 2. Perlu membayar seseorang untuk membuat website serta mengelolanya. 3. Memakan lebih banyak biaya jika dibanding dengan memanfaatkan marketplace. 4. E-commerce tidak menyediakan lahan atau tempat untuk berjualan bagi pemilik toko online lainnya yang ingin menjual produk mereka. Contoh e-commerce yang ada di Indonesia. 1. Shopee masih tetap berjaya pada peringkat pertama sebagai website e-commerce terbaik di Indonesia saat ini mulai dari 2019 sampai sekarang. Tercatat jumlah pengunjung Shopee selama 1 bulan saja sekitar 93 juta lebih. Untuk peringkat di Play Store dan App Store, Shopee masih menduduki peringkat pertama hingga saat ini. 2. Tokopedia merupakan website buatan anak negeri bernama William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison pada 2009. Sekarang ini Tokopedia menjadi salah satu unicorn di Indonesia. Website yang memiliki warna khas hijau ini memiliki andil dan memajukan bisnis dengan mengajak para perorangan dan pelaku usaha UMKM untuk bergabung memasarkan produk-produk mereka melalui Tokopedia. Prospek ekonomi digital berdasarkan data Kominfo. Pesatnya perkembangan teknologi internet telah mendorong lahirnya ekonomi digital. Hal ini tentu menjadi prospek atau peluang bagi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan serta pemerataan ekonomi. Country Director Bank Dunia Rodrigo mengatakan, ekonomi digital berpotensi menjadi sektor pertumbuhan baru di tengah kondisi ekonomi global yang lemah. Rodrigo juga mengatakan, anjloknya harga komoditas sejak 2013 tidak hanya menggerus pendapatan masyarakat, tetapi juga membuat penciptaan lapangan kerja menurun. Sepanjang 2006 sampai 2012, lapangan kerja tercipta hingga 2,6 juta atau sekitar 430.000 per tahun. Berdasarkan laporan Global Bank Dunia bertajuk World Development 2016, Digital Dividends, teknologi internet dinilai telah berkembang secara kuat. Hal ini ditandai oleh penggunaan internet yang meningkat 3 kali lipat sejak 2005 dan kira-kira mencapai sekitar 3,2 miliar pengguna berdasarkan data terakhir tahun 2014. Tetapi ada juga beberapa masyarakat yang belum juga terkoneksi dengan internet, dikarenakan tempat tinggal mereka di pedalaman sehingga susah sinyal. Untuk menangani masalah itu, pemerintah harus turun tangan guna mendorong pemerataan akses internet, karena internet sangat mempunyai prospek yang sangat besar terhadap ekonomi. Misalnya seiring berjalannya waktu seperti saat ini, muncul e-commerce. E-commerce sendiri mempunyai arti lain yaitu perdagangan elektronik.
Di e-commerce tersebut menyediakan pembayaran, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet. Dapat kita lihat bahwa potensi e-commerce tersebut tidak dapat dipandang sebelah mata. Dari data analisis Ernst & Young dapat dilihat pertumbuhan nilai penjualan bisnis online di tanah air setiap tahun meningkat 40%. Tak hanya sekedar untuk mencari informasi dan chattingan, masyarakat di kota-kota besar kini menjadikan internet terlebih lagi e-commerce sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Berbicara mengenai industri ini memang tidak semata membicarakan jual beli barang dan jasa via internet. Tetapi ada industri lain yang terselubung di dalamnya, seperti penyediaan jasa layanan antar atau logistik, provider telekomunikasi, produsen perangkat pintar, dan lain-lain. Hal inilah yang membuat industri e-commerce harus dikawal agar mampu mendorong laju perekonomian nasional. Pada akhir tahun 2014 saja, nilai bisnis industri e-commerce Indonesia mencapai USD 12 miliar. Pemerintah Indonesia di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkolaborasi dengan Kementerian Kominfo dan Kementerian lembaga terkait. Para pemangku kepentingan dari kalangan asosiasi dan pelaku usaha e-commerce serta konsultan kaliber dunia Ernst & Young yang bekerja secara pro bono dengan menggerakkan tenaga ahli multidisiplin mereka dari regional dan global. Mulai bekerja untuk mengembangkan e-commerce dan bekerja bersama-sama dalam menyiapkan ekosistem yang baik untuk mengembangkan industri e-commerce lokal. Selain itu, pemerintah juga merumuskan prinsip-prinsip utama dalam mengembangkan e-commerce lewat aksi afirmatif. 5 prinsip tersebut antara lain, seluruh warga Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses serta menjadi pelaku e-commerce. Seluruh warga Indonesia memiliki ilmu dan pengetahuan agar dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk perekonomian, meminimalisir hilangnya lapangan pekerjaan saat era transisi menuju perekonomian digital. Implementasi perangkat hukum dan kebijakan harus mendukung keamanan e-commerce yang mencakup teknologi neutrality, transparansi dan konsistensi internasional, dan utamanya pelaku bisnis e-commerce lokal terutama pelaku bisnis pemula dan UKM harus mendapatkan perlindungan yang layak serta menjadi prioritas utama. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi digital yang begitu pesat, masyarakat Indonesia akan mendapat manfaat dalam perekonomian seperti pertumbuhan kesejahteraan, pertumbuhan lapangan kerja, dan lain-lain. Dengan demikian, negara kita tidak lagi sekedar menjadi target pasar bisnis internasional, tetapi sebaliknya dapat menjadi pengusaha e-commerce yang mumpuni hingga menjangkau pasar luar negeri. Jika prospek ini dimanfaatkan dengan baik, maka sudah pasti akan mendongkrak perekonomian nasional. Dampak buruk dari evolusi ekonomi digital berdasarkan konsep yang dikembangkan oleh Warren Rice. 4 evolusi yang dikembangkan oleh Warren Rice. Yang pertama, commodity exchange atau pertukaran komoditas adalah di mana terdapat berbagai pihak atau entiti yang memiliki tujuan utama dalam berdagang. Dalam hal ini yang paling cocok adalah produk dan jasa. 2. Value added service atau layanan nilai tambah. Perusahaan harus mampu menghasilkan dan menawarkan produk atau jasa yang didapat sesuai dengan keinginan pelanggan atau konsumen. Selain variasi produk yang dapat disesuaikan, harga, cara pengiriman, lama garansi, jenis asuransi, dan hal lain-lain pun dapat dipilih sesuka hati konsumen. Yang ketiga, knowledge network atau jaringan pengetahuan adalah sebuah perkumpulan yang berbasiskan pengetahuan. Dalam hal ini yang menjadi titiknya adalah sumber daya manusia dengan kompetisi dan keahlian yang beragam. Dalam hal ini, interaksi antara perusahaan dengan mitra bisnis yang berkepentingan dan konsumen tidak hanya merupakan sebuah komunikasi pasif belaka, namun di dalamnya terkandung aspek pengetahuan yang secara sadar atau tidak sadar saling dipertukarkan. Yang keempat, value trust network atau nilai jaringan kepercayaan
merujuk pada sebuah jaringan yang merupakan bertemunya berbagai individu, komunitas, perusahaan, bisnis, dan entiti lainnya. Interaksi ini akan terwujud jika jaringan dari sebuah ekonomi digital dipercaya. Dalam konteks ini adalah security yang aman. Berbagai persyaratan harus dipenuhi oleh ekonomi digital untuk menuju kepada lingkungan tersebut, diantaranya faktor keamanan dalam bertransaksi, jaminan privasi dalam berkomunikasi, adanya standar pertukaran informasi antar institusi yang disepakati, dan berlakunya hukum di dunia maya yang efektif. Dari konsep tersebut, beberapa dampak buruknya. Yang pertama, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai. 2. Persaingan yang ketat. 3. Rentan terhadap serangan cyber. 4. Investasi sumber daya manusia yang tidak murah. 5. Sulit bagi orang awam yang belum mengenal teknologi.